concern untuk mendiskusikan mengenai data security di cloud computing. Nah, pada poin ini kita akan mencoba untuk lebih memahami bagaimana standar cloud computing itu menangani data, sehingga data itu di cloud computing menjadi major concern yang harus benar-benar diamankan dan memegang pertaruhan dari cloud computing. Jadi semacam itu bahasa saya. Oke, kita kembali ke ke slide ya. Nah, di sini bisa diperlihatkan bahwa dalam konteks kita belajar cloud computing, bahwa di data security di cloud computing itu menjadi major concern yang sangat luar biasa, karena sebuah cloud provider itu akan bertaruh di sini, karena dia nanti harus mempertaruhkan bahwa layanannya itu comply dengan banyak standar yang diatur di banyak benua atau di banyak negara. Ketika usernya ada di Amerika Serikat misalnya, ya dia harus comply dengan FBI, dengan macam-macam ya, Federal Act dan lain sebagainya. Di Indonesia juga kita punya undang-undang ITE, kita punya aturan main satu data dan segala macam. Jadi banyak sekali. Jadi itu cukup menurut saya cukup akan sangat-sangat dominan ya. Nah, tetapi dalam konteks ini ada 4 step ya data security di cloud yang menjadi standar. Jadi yang pertama adalah understand and define policy. Jadi kita harus benar-benar bisa mengetahui mana yang disebut sebagai sensitive data. Jadi kayak gitu. Di cloud harus jelas, clear, ya, di state. Gitu. Kemudian kita mengklasifikasi dan mendefinisikan data type-nya. Apa saja sih sebenarnya semacam itu. Kemudian baru kita menentukan policy and metric-nya. Jadi kita tahu benar nih apa dulu nih yang menjadi sensitive data, kemudian diklasifikasi, dan kemudian baru kita membangun policy yang mendukung data security. Kemudian yang kedua adalah secure and protect. Nah, jadi ini adalah bicara mengenai enkripsi, redact, kemudian max virtualized databases. Jadi database-nya juga nanti harus dipisah dengan engine sehingga lebih aman. Kemudian ada de-identify confidential data, ya, ketika dia non-production environment. Jadi sangat lazim misalnya kita ngambil data, kita download dari data di cloud, maka kita punya challenge untuk istilahnya itu menganonimkan data-data yang sifatnya itu memang confidential. Jadi contoh ini disebut sebagai de-identify confidential data. Nah, kemudian nanti yang ketiga adalah actively monitor and audit. Jadi kita harus melakukan proses bagaimana secara aktif kita melakukan monitoring terhadap lalu lintas data dalam cloud. Jadi ini memonitor virtualized database yang dibuat, gitu ya, mengenforce review of policy exception, gitu ya. Kemudian kita melakukan otomatisasi dan centralized control untuk melakukan auditing dan compliance. Kemudian kita harus mengakses juga nih vulnerability dari database yang ada di cloud. Jadi secara tidak langsung kita harus dua arah ya. Jadi aliran datanya diamati sama tampungan datanya harus sangat dijaga juga. Cukup banyak ya, kalau di AWS kita punya S3 bucket, kemudian ada beberapa tipe storage yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Itu juga harus benar-benar diperhatikan ya, apakah comply dan juga sesuai dengan lalu lintas data yang kita punya. Kemudian nanti juga ada establish compliant and security intelligence. Nah, ini penting sekali nih. Jadi ternyata kita harus advance juga nih masuk di security intelligence ya. Fungsinya sebenarnya sama, yaitu automate reporting customized for different regulation ya. Tadi yang saya sebutkan di berbagai area mereka punya regulasinya masing-masing sehingga harus comply dengan cloud computingnya masing-masing. Dan kemudian kita harus punya ini nih information and event management. Nah, ini menjadi penting juga ya. Kita harus bisa capturing apa yang terjadi dalam proses dalam cloud computing. Nah, di data security ini memang pentingnya adalah kita mencoba untuk mereduce total cost of ownership, gitu ya. Kemudian mengenhance compliance management, dan secara dinamik kita melakukan yang namanya data protection. Nah, 4 hal tadi itu sebenarnya dalam circle untuk kemudian menghasilkan yang namanya critical data infrastructure. Nah, ini pernah saya jadi ingat tahun 2013-2014 saya masuk riset di dunia data center, itu sebenarnya fokusnya di sini ya, bagaimana membangun arsitektur critical data center infrastructure. Nah, ini menjadi penting. Nah, 4 ini kita bahas. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya, bagaimana kemudian kita membuat semacam environment yang memang dalam tanda kutip berorientasi untuk mensecurekan lalu lintas data atau sumber daya data yang kita punya. Ini menjadi sangat penting.
Nah, kemudian, ini yang ketiga saya stop dulu. Atau langsung aja, Bagus, bentar ternyata, sorry. Oke, nah yang ketiga adalah bicara tentang application security challenge-nya itu adalah di resiko. Jadi bagaimana kita memanage resiko yang ada di cloud. Mau tidak mau, kalau kita bicara cloud memang resiko itu selalu ada. Sama aja seperti kita connect ke jaringan, ke internet, pasti juga ada. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan memanage ini dari sisi aplikasi yang dipakai ya. Nah, karena bagaimanapun yang namanya vulnerabilities itu akan selalu ada dan secara feel itu selalu ada. Bagi seorang CEO pasti dia punya feel bahwa dia di infrastrukturnya dia atau di aplikasinya dia pasti punya sesuatu yang dia khawatirkan. Jadi ini contoh-contoh ya. 76% itu CEO menyatakan bahwa reducing security flaws di business critical application itu lebih penting ya dari semacam itu. Kemudian ada 90% ini attack bad way gitu ya, 61% itu breaches organization, pencurian data. Mungkin hari-hari ini kita juga sudah bisa mendengarkan bahwa cukup banyak sekarang itu kejadian-kejadian, makin banyak ya, kejadian-kejadian breach data gitu, dari elektronik KTP, kemudian yang lain itu juga terasa gitu ya, atau terjadi. Nah, untuk hal ini memang sebenarnya kita harus melihatnya nggak cuma satu arah ya. Jadi kita harus bisa melihat security di cloud itu dari sisi mobile application dan model-model threat baru yang bermunculan. Jadi kita sering masih menganggap threat itu seperti threat pada umumnya yang kita ketahui secara literatur, tapi sebenarnya dengan cloud itu membuat threat itu berkembang juga jenisnya menjadi sangat sangat luar biasa dan bermacam-macam. Sehingga kita harus pandai-pandai juga untuk mengidentifikasi itu. Kemudian mensimplifikasi interface untuk melakukan data security dan melakukan security intelligence. Nah, ini menjadi menarik karena sebenarnya nanti sangat tergantung dari vision dari security application ini. Dimulai sebenarnya security itu by design dari audiensnya, development teams-nya, security teams-nya, penetration testernya, itu semua punya peranan di level security. Nah, nanti baru teknik codingnya, membangunnya, dan lain sebagainya juga nanti akan menjadi menarik. Nah, nanti kita juga harus melakukan apakah pengecekan security ini dengan menggunakan static analysis, misalnya dengan menggunakan metode white box atau dengan menggunakan black box yang lebih dynamics ya. Nah, object security-nya adalah di programming language, web application dan services, dan juga mobile application. Nah, sehingga nanti kita harus mampu ya di di cloud itu mampu membangun sistem yang bisa mengimprove scan efficiencies ya gitu. Kemudian track remediation ya, kemudian remediation assistance sama threat level ini untuk mengetahui threat levelnya itu juga sangat penting. Nah ini menjadi tantangan juga bagi kita bahwa ternyata di sini di sisi security masih menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Nah untuk bisa melakukan itu salah satunya juga adalah poin concern keempat adalah di patch management. Ya, di patch management ini juga sangat perlu diperhatikan dari sisi security. Nah, yang dimaksud dengan patch management ini sebagai concern dari security adalah bagaimana kita mengoptimalkan patch cycle ya untuk karena dengan patch cycle ini kita juga memberikan kontribusi agar security cloud computing dan aset cloud computing ini bisa terjaga dengan lebih baik ya. Nah, jadi kita misalnya memiliki distributed endpoint, kita pasang di beberapa cloud engine, kemudian kita juga punya dukungan physical server, dan kemudian kita punya virtual server, itu semuanya harus kita kelola patch-nya dengan sangat baik ya, jangan sampai kita kehilangan patch ya. Nah ini harapannya agar kita bisa punya nih automatically manage patch ya, dari multiple operating system dan application, baik itu physical maupun virtual server. Jadi seperti seolah-olah tidak ada pembeda antara misalnya kita punya engine virtual server maupun kita punya physical server ya. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa reduce security and compliance risk ya. Jadi ini juga menjadi penting. Kemudian nanti ada patch running ya untuk VM. Kemudian dan juga continuous monitor and enforce endpoint configuration. Ini juga menjadi salah satu yang sangat-sangat sangat penting ya. Ini menjadi perlu dilakukan. Nah, pada mungkin ini kita perlu melakukan
perlu kita perhatikan benar karena kadang uh, istilahnya apa itu patch management ini menjadi sangat kritikal. Ini seperti kita merekam apa ya, menyimpan rekam medis kita. Jadi pada suatu saat misalnya kita punya masalah, kita bisa buka lognya itu, kita bisa lihat patch manajemennya, kita jadi tahu tracknya. Kenapa bisa muncul keluhan atau problem yang kita hadapi saat ini, misalnya semacam itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah itu juga pada kompleksitinya. Kompleksiti ini terjadi karena di cloud computing mostly bermain dengan skema virtualisasi. Ya. Nah, kompleksitinya apa? Jadi misalnya kayak gitu. Pertama, kita punya challenge yang disebut sebagai dynamic relocation of VM. Jadi kita bisa memindah VM yang berisi Ubuntu dengan VM yang berisi server yang lain itu saling ditukar begitu. Jadi ini menjadi sangat kompleks gitu ya. Dan apalagi kalau dilakukan dengan overlay dengan dynamic itu juga apalagi across network itu juga akan sangat rentan ya, rentan tentang kegagalan maupun dengan yang lainnya. Kemudian nanti juga harus melakukan peningkatan infrastruktur layer ya untuk kemampuan lebih banyak, lebih bisa di-manage dan di-protect. Kemudian multiple operating system dan application per server ini juga harus diperhatikan. Mengeliminasi physical boundaries antar sistem ya. Kita melakukan manual tracking dan juga hypervisor. Ini juga harus dijaga agar karena di cloud ini yang dihajar bukan lagi operating systemnya tapi mesin di bawahnya yaitu hypervisor. Kalau dulu virtual mesin, sekarang hypervisor. Kalau sekarang zamannya Docker, maka Dockernya yang diserang. Jadi semacam itu. Nah ini menjadi menarik. Nah jadi dulunya adalah kita perbandingannya one to one rasio dari operating system dan application, sekarang bisa one to many ya. Dan layernya makin banyak. Jadi kompleksitasnya muncul ada pada di situ. Kemudian yang menjadi menarik lagi adalah ini contoh ya, ini ketika memproteksi VM maka kita butuh semacam suatu sistem yang bisa menjaga agar tidak sampai layer yang sangat penting tadi di virtualisasi itu kemudian terkena serangan atau terganggu kinerjanya. Nah ini juga penting dilakukan. Ini contoh yang dilakukan oleh IBM ya, dia punya rootkit detection, dipasang firewall sehingga dari sisi VM itu sudah VM safe ya, atau VM-nya sudah aman. Jadi ini penting banget untuk kemudian perlu dilakukan untuk keperluan ini. Nah, sehingga nanti setiap virtualisasi yang dibuat atau layer yang diimplementasikan dalam infrastruktur cloud itu perlu penanganan khusus untuk melakukan memastikan keamanannya masing-masing. Nah, kalau dilihat ini memang konfigurasinya jadinya tidak hanya sekedar kita seperti menjaga resource kita agar tidak kena serangan virus atau attacker gitu ya, tetapi lebih dari itu agar tidak malfunction sebenarnya, tidak berhenti beroperasi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dari sisi cloud manajemennya. Ya. Nah, kemudian ada juga nanti isu tentang security intelligence. Nah, ini juga menjadi menarik, apalagi sekarang ini salah satu yang domain yang cukup sangat lagi dikejar. Bagaimana kita bisa melakukan security itu dengan konsep yang sifatnya lebih offense. Jadi tidak hanya defense tapi offense. Nah, untuk bisa offense ini maka kita harus punya suatu mekanisme untuk event correlation. Jadi kita harus bisa men-track gitu yang terjadi pada network itu apa saja dan bagaimana kita harus menanganinya. Nah, ini perlu record, perlu kemampuan untuk melakukan logging terhadap hal ini. Kemudian kita juga perlu melakukan activity baselining ya dan anomaly detection, ini menjadi penting. Dan kemudian nanti ini kita akan punya kemampuan untuk melakukan offense ya atau identifikasi treatment yang muncul. Nah, hal ini diperlukan untuk melakukan detecting threats ya, kemudian mengkonsolidasi data yang masih terpisah-pisah atau memang by nature dia terpisah, kemudian mendeteksi fraud insider gitu ya, jadi insider fraud.
Nanti kemudian kita pasangkan dengan deep intelligence, maka kita akan punya kemampuan memprediksi resiko yang muncul terhadap bisnis yang kita jalankan dan memenuhi regulatori yang ada. Nah, ini yang menjadi menarik. Sumbernya bisa macam-macam ya. Kita bisa lihat dari security device, kemudian server dan host, kita ambil network virtual activity, database activity, kemudian application activity, kemudian ada configuration info, vulnerability info, dan user activities ya. Ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk melakukannya. Nah, ini IBM juga punya semacam itu, ya, lebih semacam itu. Nah, sehingga nanti yang namanya security pun akan menjadi security as services sebenarnya. Jadi ini menjadi sangat penting, terminologi security as services atau everything as services itu menjadi sangat sangat penting. Nah, ini kira-kira pembahasan mengenai key factor terhadap security yang ada. Nah, silakan kalau ada